Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anakku yang saya banggakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Pada pelajaran kimia kali ini akan membahas soal tes blok termokimia pada pekan yang lalu. Energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan itu disebut kalor. Ini kunci pada sistem tes yang kemarin. Kuncinya benar. Yang kedua, jika kalor pembentukan SO3 adalah X kilojoule per mol dan kalor pembakaran SO2 adalah min Y kilojoule per mol, maka kalor reaksi pembentukan 16 gram SO2 adalah titik-titik. Nah, ikuti stepnya 0,25. Ini jawabannya. Langkah-langkah pengerjaannya. Di sini kita tulis kalor pembentukan SO3 menjadi persamaan termokimia seperti ini. S ditambah 3/2 O2 menjadi SO3, deltanya minus X kilojoule per mol. Kalor pembakaran SO2. SO2 direaksikan dengan setengah O2 menjadi SO3. Deltanya minus Y. Pertanyaannya, delta HF untuk SO2 sebanyak 16 gram. Nah, dari 16 gram SO2 kita konversi ke mol, ketemulah 0,25 mol SO2. Lalu untuk membentukannya S ditambah O2 menjadi SO2. Maka data yang ada kita sesuaikan. Untuk data yang atas menjadi S ditambah 3/2 O2 menjadi SO3, deltanya minus X. Nah, di sini kita lihat S-nya. Karena jumlahnya sudah sama dan letaknya juga sama di sebelah kiri, maka persamaan yang ini tidak usah kita ubah. Lalu persamaan yang kedua, SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3, kita sesuaikan. Nah, SO2-nya di sini sebagai produk. Pada data nomor 2 masih sebagai reaktan. Dengan kata lain, kita harus membalik reaksi nomor 2 ini menjadi seperti ini. Sehingga delta H-nya menjadi plus Y. Yang sama berseberangan kita coret karena saling meniadakan. Sehingga jadi S ditambah O2 menjadi SO2, delta H-nya Y minus X. Karena yang diminta itu 0,25 mol, maka tinggal kita kalikan 0,25 dikali Y minus X. Lalu, nomor 3. Suatu sistem menyerap kalor sebesar 150 Joule dan melakukan kerja sebesar 50 Joule. Perubahan energi dalamnya adalah, nah, sistem memiliki energi dalam yang bergantung pada kalor dan kerja yang dilakukan atau yang dikenakan. Pada soal ini, menyerap kalor berarti Q-nya bertambah. Sistem tersebut bertambah 150 Joule. Lalu, karena sistem melakukan kerja berarti W-nya berkurang 50 Joule. Maka perubahannya adalah plus 100 Joule. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan reaksi eksoterm kecuali. Reaksi eksoterm itu reaksi yang berlangsung dengan melepaskan kalor, delta H-nya simbolnya negatif. Reaksi pengembunan. Pengembunan itu perubahan dari fase gas menjadi liquid. Untuk pengembunan air, H2O gas menjadi H2O liquid. Delta H-nya ini minus 43 kilojoule per mol. Untuk penguapan, ini kebalikan daripada pengembunan. H2O liquid menjadi H2O gas, maka delta H-nya plus 43. Berkebalikan dengan ini.
Pembakaran kayu, yang namanya pembakaran pasti merupakan reaksi eksoterm, berlangsung dengan melepaskan kalor. Pembekuan es itu H2O liquid menjadi H2O solid, delta H-nya minus 6,1 kJ per mol. Sedangkan pembakaran sampah juga sudah termasuk reaksi pembakaran yang pasti eksoterm. Di sistem ujian kemarin kuncinya yang D. Ternyata ini salah kunci, yang betul yang B. Nah, karena terjadi kesalahan seperti ini, maka nanti sistemnya akan saya perbaiki sesuai dengan kunci yang ada. Sehingga mungkin akan terjadi perubahan nilai. Yang nilainya mungkin yang semua jawabannya salah menjadi benar, maka akan bertambah. Begitu juga sebaliknya. Nah, nilainya itu yang di soal untuk tes termokimia ya. Lalu, soal nomor 5. Perhatikan gambar di samping. Arah panah merupakan arah perbedaan kalor. Pernyataan yang benar. Di sini sistem ditunjuk oleh tanda panah. Maksudnya, sistem itu menyerap kalor dari lingkungannya. Dengan kata lain, kalor dari sistem ini akan bertambah, akan semakin besar. Dengan demikian, sistem ini sebetulnya merupakan reaksi endoterm. Karena reaksi endoterm, maka delta H-nya lebih besar dari 0. Jawaban yang A salah. Sebelum menjawab yang B, kita lihat yang C dulu. Reaksi eksoterm sudah salah. Yang D, H bereaksi min H reaksi sama dengan 0. Tidak mungkin 0. Karena yang namanya ekso atau endo, pasti kalau enggak di atas 0, di bawahnya 0. Kalau enggak plus, minus. Nah, untuk yang E maksudnya, kita buktikan saja. Antara B dengan E mana yang benar. Nah, rumus dasar persamaan delta H itu H produk dikurangi H reaktan. Karena ini reaksi endoterm, maka yang diminta di sini bernilai positif. Sehingga kalau kita masukkan, kalau kita ubah untuk mencari jawaban yang benar, H produk dikurangi H reaktan menjadi positif nih. Bagaimana kalau dibalik? H reaktan dikurangi H produk akan menjadi simbolnya negatif. Dengan kata lain, H bereaksi dikurangi H hasil reaksi bernilai negatif. Soal nomor 6, pada reaksi eksoterm, jawaban yang benar adalah delta H sistemnya kurang dari 0. Eksoterm berarti sistem melepaskan kalor. Karena sistem melepaskan kalor, maka delta H-nya kurang dari 0. Jawabannya A, kuncinya benar. Nomor 7, reaksi yang berlangsung endoterm yang mana? Nah, yang A salah, karena ini merupakan reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran pasti eksoterm. Ini reaksi asam basa, eksoterm. Sedangkan yang D ini merupakan reaksi pengionan. Ini termasuk eksoterm. Dan yang E merupakan reaksi pembakaran daripada hidrogen. Maka yang benar adalah yang C. Delta H-nya bernilai positif. Untuk melepaskan H dengan H2 ini, H dengan H menjadi H, berarti dia butuh energi. Dia termasuk endoterm. Soal nomor 8. Persamaan termokimia untuk delta HFC2H6 sama dengan minus 84,68 kJ adalah. Ini merupakan perubahan entalpi pembentukan. Berarti pembentukan dari C2H6, berarti dari unsur-unsur penyusunnya C itu solid dan H itu gas, menjadi H2. Nah, seperti ini. Persamaannya yang B benar, yang A benar, cuman yang A salah di delta HF-nya. Di sini simbolnya negatif, maka harus negatif. Soal nomor 9. Perhatikan diagram berikut. Kesimpulan diagram ini benar kecuali. Di sini yang benar kecuali.
Yang A, reaksi termasuk reaksi eksoterm. Ini semuanya merupakan reaksi eksoterm. Delta H-nya bernilai negatif, tanda panahnya ke bawah. Entalpi pembentukan H2O minus 242 kJ per mol. Nah, entalpi pembentukan itu H2 dengan setengah O2 menjadi H2O. Nah, ini. Nilainya minus 242 dikurangi 0. Yang C, entalpi pembentukan H2O liquid. Berarti H2O liquid ini. Tanda panahnya ini. Maka minus 285 dikurangi 0. Hasilnya minus 285. Entalpi penguraian H2O liquid. Penguraian H2O berarti dari H2O ini menjadi H2 plus setengah O2. Jadi tanda panahnya nih ke atas yang ini. Maka sebetulnya 0 dikurangi apa? 0 dikurangi minus 285. Maka harusnya nih plus 285. Maka ini jawabannya yang salah. Entalpi pengemburan H2O gas menjadi H2O liquid 43. H2O liquid menjadi H2O gas, delta H-nya berdasarkan grafik ini H2O gas minus 242, sedangkan H2O liquid minus 285. Maka minus 242 dikurangi minus 285 plus 43. Ini yang E juga benar. Maka pernyataan yang salah berarti ini yang D. Soal nomor 10. Ini sebetulnya persis seperti contoh soal beberapa waktu yang lalu yang saya berikan sebagai latihan. Tinggal meniru saja ya. 100 cm kubik larutan KOH 0,1 M direaksikan dengan 100 cm kubik larutan HCl dalam kalorimeter. Suhu larutan naik dari 30 menjadi 38,5 derajat Celcius. Berarti ini reaksinya termasuk reaksi eksoterm. Maka mungkin jawabannya CDE, delta H-nya negatif ya. Jika larutan dianggap sama dengan air ya dengan massa jenis 1 gram per mili dan kalau jenisnya 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka delta H reaksi per mol KOH. Nah, ini yang diminta per mol KOH. Di sini kita hitung M larutannya. Berarti dari 100 cm kubik ditambah 100 cm kubik sama dengan 200 cm kubik. Dikalikan massa jenis 1 gram per mili. Maka akan menjadi 200 gram. Jadi M-nya 200. 100 tambah 100. C-nya 4,2. Delta T-nya tinggal dicari. 38,5 dikurangi 30. Maka di sini 8,5. Ketemulah di sini 7.140 Joule. Nah, karena yang diminta ini per mol KOH, maka kita harus cari molnya KOH. Volume KOH-nya 100, M-nya itu 0,1 M. Maka gunakan M-nya KOH loh. Maka molnya 0,01 mol. Maka ini yang dipakai. Delta H minus Q per N minus 7.140 per 0,01 sama dengan minus 714.000 Joule atau minus 714 kilojoule per mol. Itulah delta H reaksinya. Soal nomor 11. 10 gram zat X diadukkan dalam 90 gram air. Setelah zat X larut semua, suhu larutan mengalami penurunan dari 30 menjadi 25,5. Jika kalau jenis air sekian, kapasitas kalorinya sekian, maka kalori reaksi dalam percobaan ini. Nah, oke, sudah di sini ada kalimat kuncinya. Ingat kalorimeter juga berperan dalam transfer kalor. Nah, di sini massa totalnya itu dari massa zat X ditambah dengan massa airnya. Jadi massa zat X-nya ini tidak boleh diabaikan karena
masanya relatif besar jika dibandingkan volumenya sekian. Maka massa larutannya menjadi 100. Ya. Nah, M-nya ini 100. Jangan lupa rumusnya Q totalnya Q dari kalorimeter ditambah Q dari larutannya. Q kalorimeternya rumusnya C kal kali delta T plus untuk larutannya MC delta T. Cikalnya di sini sudah disebutin. Kapasitas kalornya 11,5 Joule per gram derajat Celcius. Maka di sini 11. Delta T-nya 4,5 dari 30 dikurangi 25,5 dikurangi 30, maka deltanya 4,5. Kalikan, jumlahkan, maka ketemulah 1941,75 Joule. Soal nomor 12. Maka diketahui kalor pembakaran besi menjadi FeO sebesar ini, kalor pembakaran besi menjadi Fe2O3 sebesar ini, sedangkan kalor penguraian Fe3O4 sebesar ini. Kalor reaksi Fe ditambah Fe2O3 menjadi Fe3O4 adalah titik. Oke, di sini kita harus menjabarkan dari kalimat kalor pembakaran besi menjadi FeO, berarti Fe ditambah O2 menjadi FeO. Maka di sini harus koefisiennya 1 karena ini kalor pembakarannya, entalpi pembakarannya. Maka ini setengah, deltanya minus 272. Ini satuannya kilojoule per mol sebetulnya ya. Lalu yang ini hingga menjadi ini minus 824,2 kilojoule per mol. Lalu yang Fe3O4 kalau diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya, deltanya plus 118,4 kilojoule per mol. Pertanyaannya, FeO ditambah Fe2O3 menjadi Fe3O4 berapa kilojoule? Oke ya, tinggal disesuaikan saja ya, seperti yang sudah dicontohkan. Kita lihat di sini FeO di data itu ada di sini. Maka reaksi yang pertama itu dibalik. Fe2O3 letaknya sebelah kiri, di data ini sebelah kanan, makanya dibalik. Sedangkan Fe3O4-nya yang di data ini sebelah kiri, sedangkan di soal sebelah kanan, maka dibalik juga. Ketiga data ini semuanya dibalik dan dijumlahkan, maka kira-kira hasilnya ini. Ya, karena ini jawabannya terlalu jauh, optionnya A, B, C, D, E-nya itu tidak ada yang mendekati, maka untuk soal ini Bapak anggap bonus. Untuk soal nomor 13. Kalor pembentukan gas CO2 sebesar minus 394 kJ, kalor pembakaran 2 mol gas CO minus 569 kJ, kalor yang menyertai pembakaran 40 gram karbon monoksida kJ. Maka dalam menjawab soal ini tidak semua data dipakai. Pakailah yang dibutuhkan saja. Di sini kalor pembakaran 2 mol gas CO minus 569. Tulis reaksinya seperti yang ada di reaksi ini. Ya, delta H-nya minus 569 kJ. Untuk 40 gram itu konversi ke dalam mol. Rumusnya kan massa per berat molekul atau per mr. Masanya 40, AR atau MR dari CO tinggal jumlahin, C-nya 12, O-nya 16, maka totalnya 28. Ketemu nih 10 per 7 mol. Nah, di sini kalau 2 mol itu minus 569 kJ, bagaimana kalau 10 per 7 mol? Maka tinggal dicari saja dengan perkalian seperti ini, maka ketemu hasilnya seperti ini. Soal nomor 14. Nah, di sini diketahui delta Hc untuk H2O. Delta Hc itu pembakaran dari H2O sebesar ini. Delta Hc dari Ca sebesar ini. CaO plus H2O menjadi CaOH2 itu delta H-nya minus 64. Pertanyaannya delta Hc untuk CaOH2.
Ini soalnya salah ketik sehingga menyebabkan tidak dapat dijawab. Kalaupun dijawab nanti bisa ngawur karena memang di pertanyaannya juga sudah salah. Maka soal ini Bapak anggap bonus karena salah ketik. Soal nomor 15. Bila delta HF H2O, CO2, dan C2H2 berturut-turut sebesar ini, maka jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 0,52 gram gas C2H2. MR-nya 26. Maka reaksi pembakaran untuk C2H2 seperti ini. Karena datanya delta H formation, pembentukan, maka gunakan rumus delta H sama dengan delta H produk dikurangi delta H reaktan. Atau yang kanan kurangi yang kiri, gitu gampangnya. Yang kanan ada CO2 dan H2O, yang kiri ada C2H2 dan ada 5/2O2. Tinggal kita masukkan, cari angkanya, masukkan data-datanya, hitung, ketemu. Nah, sekarang kalau 0,52 gram, ini konversi dulu ke mol, ketemulah 0,52 per mr dari C2H2 sebesar 26 tadi, ketemu 0,02 mol. Maka tinggal kita kalikan saja 0,02 dikali 1298, maka hasilnya kira-kira ini. Nah, ini sebetulnya ya, di sini ada kalimat kalor yang dibebaskan. Kalor yang dibebaskan itu sebetulnya jawabannya tidak mencantumkan simbol min atau plus. Cukup dituliskan seperti ini, 25,96. Karena di kuncinya ada 2, mungkin yang ini atau yang ini, ya. Maka kedua jawaban dari B dengan D Bapak anggap benar untuk saat ini ya. Nah, kunci yang sistem kemarin salah, yang benar itu B atau D. Kalian jawab salah satu saja di antara B atau D akan benar. Nomor 16. Hukum Hess. Harga X pada diagram di atas. Di sini delta H saya anggap ini untuk delta H yang pertama, ini delta H yang kedua, dan yang ini delta H yang ketiga. Buat persamaan sistemnya, persamaan dasarnya. Maka inilah persamaan dasarnya. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Tinggal kita masukkan delta H1 minus 790 sama dengan delta H2X, karena yang dicari delta H2. Delta H3 minus 197. Maka ketemulah yang ini jawabannya. Nomor 17. Suatu reaksi dihasilkan delta Hc dari karbon dan hidrogen berturut-turut sebesar ini, sedangkan delta H formation untuk C2H6 sebesar ini. Kalau reaksi daripada ini berapa? Maka untuk pembakaran C reaksinya seperti ini, delta H-nya seperti ini. Untuk pembakaran hidrogen persamaan termokimianya seperti ini. Lalu delta H formasi dari C2H6. Nah, persamaan termokimianya seperti ini. Pertanyaannya sekarang, delta H atau kalor untuk reaksi ini berapa? Ya, kita sesuaikan saja. Maka untuk data yang pertama akan menjadi seperti ini, dibalik dan dikalikan 2, maka simbol delta H-nya berubah tanda dari min menjadi plus dan dikalikan 2. Kenapa dibalik? Karena mau mencari nilai 2CO2-nya. Di sini kan masih CO2 saja. Maka ini dibalik, letaknya harus sama dengan soal, yaitu di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri. Yang ini masih sebelah kanan, maka akan menjadi seperti ini. Sedangkan yang reaksi yang kedua, H2O-nya, nah hati-hati, ini reaksinya masih belum setara. Setarakan, hati-hati ini, hati-hati. Setarakan yang benar. Maka akan didapat seperti ini kalau sudah setarakan yang benar.
Setelah kita sesuaikan, maka tinggal kita jumlahkan hasilnya 1865 kilojoule. Karena ada yang mendekati, maka kita pilih aja jawabannya ini. Soal nomor 18. Kalor pembentukan dari reaksi ini berapa? Begitu. Dengan menggunakan hukum Hess, cara penyesuaian, maka data ini kita sesuaikan agar sama, mampu menjawab soal yang diminta. Untuk delta HC, maka reaksinya untuk yang pertama ini, CH2 3 kali, tambah setengah O2 menjadi 3CO2 plus 3H2O. Delta H formation untuk CO2, C ditambah O2 menjadi CO2. Nilai delta H-nya ini. Selanjutnya untuk delta H formasi untuk H2O. H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O delta H-nya ini. Maka kita sesuaikan. Data yang di atas setelah kita sesuaikan. Nah, ini reaksinya cukup dibalik saja. Dibalik. Sehingga yang semula CH2 3 kali ini letaknya di sebelah kiri harus menjadi sebelah kanan sesuai dengan yang diminta. Maka delta H-nya menjadi plus P atau P saja. Semula kan min P menjadi plus saja. Selanjutnya untuk data yang kedua. Nah, kita samakan 3C ini letaknya sebelah kiri. Letaknya sudah sama, tinggal ini dikalikan 3. Maka persamaan nomor 2 akan dikalikan 3 juga. Persamaan nomor 3, samakan jumlah H2-nya. Di sini ada 3. Letaknya masih berbeda, samakan, maka dibalik dan dikalikan 3 menjadi seperti ini. Setelah itu, tinggal dijumlahin saja, akan menjadi reaksi ini, dan nilai delta H reaksinya sebesar ini. Soal nomor 19. Diketahui energi ikat seperti ini. Kalor yang dibebaskan untuk membentuk 4 mol HCl adalah pembentukan 4 mol HCl. Nah, kalau kita lihat dari persamaan termokimianya ya untuk entalpi pembentukan HCl itu setengah H2 ditambah setengah Cl2 menjadi HCl. Maka nilai delta H-nya ini namanya delta H formation untuk HCl. Kalau diuraikan, H dengan H menjadi seperti ini, Cl dengan Cl itu menjadi seperti ini, HCl itu ikatannya seperti ini. Karena datanya energi ikat, ingat rumus dasarnya. Delta H sama dengan delta H entalpi perubahan energi ikat penguraian dikurangi dengan perubahan energi ikat pembentukan. Atau yang kiri dikurangi yang kanan, gitulah gampang. Yang kiri itu ada setengah H2 dan ada setengah Cl2 ya. Tinggal dimasukkan saja, HCl-nya nilainya juga sudah ada, ketemu seperti ini. Ini untuk pembentukan 1 mol HCl. Bagaimana kalau 4 mol HCl? Ya tinggal kalikan 4 saja, ketemulah ini. Di soal kuncinya salah, di sistem. Di sistem kuncinya salah, maka sistemnya nanti akan saya ubah sesuai dengan pembahasan ini. Minus 88,8. Jawabannya P. Soal terakhir, jika proses penguraian H2O menjadi atom-atomnya memerlukan energi sebesar 220 kJ per mol, maka besarnya energi ikat rata-rata O dengan H adalah. Nah, H2O katanya kalau diuraikan menjadi atom-atomnya, nah reaksinya seperti ini. Persamaan termokimanya jadi seperti ini. Di sini ada H2O, H dengan O, H dengan O. Nilai delta H-nya itu 220 kJ per mol. Itu kan kalau H2O, berarti itu ada 2 OH ya. Kalau OH saja, berarti tinggal dibagi 2. Ketemulah 110 kJ per mol. Demikian pembahasan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Zahiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.